Hai, perkenalkan kami kelompok 1, Pernyataan Standar Pemeriksaan Umum. Apa saja yang berkaitan dengan standar umum? Standar umum berkaitan dengan etika, independensi, integritas, dan profesionalisme, pengendalian mutu, kompetensi, pertimbangan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan, komunikasi pemeriksaan, dan dokumentasi pemeriksaan dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan, hubungan dengan standar profesi yang digunakan oleh akuntan publik, serta kewajiban aparat pengawasan intern pemerintah dan akuntan publik dalam pemeriksaan keuangan negara. Apa saja tujuan pemeriksaan itu? Tujuan pemeriksa dalam melaksanakan standar umum adalah sebagai dasar untuk dapat menerapkan standar pelaksanaan dan standar pelaporan secara efektif. Dengan demikian, standar umum ini harus diikuti oleh BPK dan semua pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan. Istilah apa saja yang ada di standar umum? Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK. Pemeriksa, hal pokok, subject matter, informasi hal pokok, subject matter information, etika, kode etik BPK, independensi, integritas, skeptisisme profesional NBSP, pertimbangan profesional, sistem pengendalian mutu, kompetensi, kompeten, tenaga ahli, kecurangan, fraud, ketidakpatutan, abus, faktor risiko kecurangan, prediksi, komunikasi pemeriksaan, dokumentasi pemeriksaan, etika. Anggota BPK dan pemeriksa harus melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prinsip-prinsip etika sebagai elemen penting nilai akuntabilitas dan harapan publik kepada BPK dan pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme yang merupakan nilai-nilai dasar BPK. Pemeriksa harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama, skeptisisme profesional, dan pertimbangan profesional di seluruh proses pemeriksaan. Pengendalian mutu. BPK harus menetapkan suatu standar pengendalian mutu untuk memastikan kualitas hasil pemeriksaan agar pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem tersebut terdiri dari prosedur dan kebijakan yang bermutu tinggi sesuai dengan standar pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kompetensi profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan yang dibuktikan dengan sertifikat profesional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang atau dokumen lainnya yang menyatakan keahlian. Pemeriksa harus memelihara kompetensinya melalui pendidikan profesional berkelanjutan paling singkat 80 jam dalam 2 tahun. BPK harus menentukan kompetensi yang dibutuhkan untuk memastikan pemeriksa memiliki keahlian yang sesuai untuk melakukan penugasan pemeriksaan. BPK dapat menggunakan tenaga ahli yang kompeten dari luar BPK. Dalam penggunaan tenaga ahli, BPK harus meyakini bahwa tenaga ahli tersebut independen, memenuhi kualifikasi, kompeten dalam bidangnya. Pemeriksa harus merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kontrak, dan produk hukum lainnya yang berpengaruh langsung dan material terhadap hal pokok, informasi hal pokok yang diperiksa. Risiko. Pemeriksa harus mengidentifikasi faktor risiko kecurangan dan menilai risiko adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh kecurangan dan/atau ketidakpatutan. Risiko tersebut harus dianggap sebagai risiko yang signifikan dan pemeriksa harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian yang terkait dengan risiko tersebut. Apabila terdapat risiko ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berindikasi kecurangan dan ketidakpatutan yang secara signifikan memengaruhi hal pokok, informasi hal pokok yang diperiksa, pemeriksa harus memodifikasi prosedur untuk mengidentifikasi terjadinya kecurangan dan/atau ketidakpatutan, serta menentukan dampaknya terhadap hal pokok, informasi hal pokok yang diperiksa. Pemeriksa harus mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berindikasi kecurangan, ketidakpatutan, dan/atau kerugian negara, daerah, serta ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap hal pokok, informasi hal pokok yang diperiksa sesuai ketentuan.
Aparat pengawasan intern pemerintah yang melaksanakan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, dan akuntan publik yang memeriksa keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang relevan dalam standar pemeriksaan ini. Gangguan pemeriksa independensi, integritas, dan profesionalisme independensi. BPK perlu memperhatikan gangguan pribadi terhadap independensi pemeriksanya. Gangguan pribadi yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi mungkin mengakibatkan pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya. Pemeriksa bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang di BPK apabila memiliki gangguan pribadi terhadap independensi. Contoh gangguan pribadi, memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa, memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung dan pernah bekerja atau memberikan jasa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir kepada entitas atau program yang diperiksa. Integritas antara lain diwujudkan dalam sikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. Gangguan integritas: A. Meminta dan, atau menerima uang, barang, dan, atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan. B. Menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan, atau golongan. C. Memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa, dan D. Mengubah temuan atau memerintahkan untuk mengubah temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai fakta dan, atau bukti-bukti dalam pemeriksaan. Kemahiran profesional. Pemeriksa harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam menentukan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan, menentukan lingkup pemeriksaan, memilih metodologi, menentukan jenis dan jumlah bukti yang akan dikumpulkan, atau dalam memilih pengujian dan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan, serta dalam melakukan penilaian dan pelaporan hasil pemeriksaan. Sikap skeptisisme profesional berarti pemeriksa membuat penilaian kritis dengan pikiran yang selalu mempertanyakan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh selama pemeriksaan. Skeptisisme profesional dalam menilai risiko terjadinya kecurangan, menentukan faktor-faktor atau risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi pekerjaan pemeriksa apabila kecurangan terjadi atau mungkin telah terjadi. Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesional dalam membuat keputusan tentang hal pokok, informasi hal pokok, kriteria yang sesuai, pihak-pihak yang terkait pemeriksaan, tingkat keyakinan, lingkup pemeriksaan, risiko pemeriksaan, prosedur NBSP, pemeriksaan yang akan digunakan terkait dengan risiko pemeriksaan, dan materialitas. Selain itu, pertimbangan profesional juga digunakan dalam mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti pemeriksaan yang diperoleh, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan keseluruhan pemeriksaan telah dilakukan. Kompetensi profesional mencakup pendidikan dan pengalaman. Kompetensi profesional tidak hanya diukur secara kuantitatif dengan berapa lama pengalaman pemeriksaan, karena hal tersebut tidak dapat menggambarkan secara akurat jenis pengalaman yang dimiliki pemeriksa. Elemen terpenting bagi pemeriksa adalah mempertahankan kecakapan profesional melalui komitmen untuk belajar dan pengembangan dalam seluruh kehidupan profesional pemeriksa. Penggunaan tenaga ahli. Tenaga ahli dapat digunakan untuk memberikan saran kepada pemeriksa maupun menjadi bagian dari tim pemeriksa. Pertimbangan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan. Pemeriksa hanya berkepentingan terhadap indikasi awal kecurangan yang menimbulkan dampak material terhadap opini ataupun kesimpulan. Komunikasi pemeriksaan. Pemeriksa mengomunikasikan hal-hal yang terkait dengan proses pemeriksaan, antara lain tujuan pemeriksaan, lingkup pemeriksaan, waktu pemeriksaan, kriteria pemeriksaan, temuan pemeriksaan, dan kesulitan atau batasan yang ditemui saat pemeriksaan.